إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki nafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa, setiap yang memiliki nafas pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, sebelum kematian datang menjemput kita, sebelum kematian datang menghampiri kita, sebelum kematian datang kepada kita, maka persiapkan bekal yang terbaik. Dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali amal soleh, kecuali amal kebaikan, kecuali amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya sejatinya yang kita tunggu setiap saat bukan waktu makan, bukan waktu tidur, bukan waktu bekerja. Akan tetapi yang kita tunggu setiap saat adalah penjemputan daripada malaikat maut. Yang kita tunggu setiap saat adalah kematian. Karena kematian sangatlah dekat kepada kita. Banyak di antara kita beranggapan saya belum mati karena masih muda. Banyak juga yang lain beranggapan saya belum mati karena tidak sakit. Banyak juga yang lain beranggapan saya belum mati karena hidupnya dalam kebahagiaan. Saudara, renungkan baik-baik. Berapa banyak kita mendapatkan kabar informasi saudara kita yang baru saja kita duduk bersama, kita makan bersama, kita telepon, kita SMS, selang beberapa menit masuk telepon SMS, si fulan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan kita tidak percaya bahwa si fulan, bahwa teman kita tadi meninggal dunia, padahal dia sehat. Begitu juga informasi kabar yang lain, si fulan yang tadinya kita duduk bersama, makan bersama, dia tidak sakit, dia hidupnya mewah, bahagia. Kemudian kita juga dapat informasi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kadang-kala sering panik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan dia mati, kita saja, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin ambil kita detik ini, saat ini, tidak ada di antara kita yang bisa menolak. Itulah kematian. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, sungguhnya engkau Muhammad mati dan umatmu semua akan mati. Kita semua sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala akan mati. Tinggal kita tunggu waktunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya sebelum kematian datang menjemput kita, persiapkan bekal yang terbaik. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Apabila anak Adam mati, meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3. Min shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariah, amal jariah. Wa min ilmin yantafa'u bihi, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama.
Wa min waladin saleh yad'u lahu, dan amal yang ketiga yang akan mengalir menemani kita adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang pertama yang akan menemani kita tak kala berbaring di alam kubur adalah sedekah jariyah, amal jariyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala Allah berikan kepada kita kelebihan rezeki, maka jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, karena harta kita yang sesungguhnya yang sebenarnya bukan yang ada saat ini di dunia. Bukan mobil mewah antum, bukan rumah mewah kita, bukan hotel, bukan apartemen yang kita lihat saat ini, bukan. Harta kita yang sesungguhnya yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saudaraku, ketika kita melihat pembangunan masjid, jangan lupa titipkan harta terbaik kita, walaupun 1.000, 2.000. Jangan lihat nilainya, yang dilihat adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melihat pondok pesantren yang di dalamnya dikaji ilmu agama, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, jangan lupa titip harta terbaik kita. Karena itulah harta yang akan menemani kita kelak di alam kubur. Kemudian di antara yang kedua dari amalan soleh yang akan menemani kita adalah ilmu yang bermanfaat dari ilmu agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya wajib untuk belajar ilmu agama. Karena Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat pula, dan dilaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi semua yang ada di dunia ini mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika semua itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia yang kita miliki benar-benar merupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh satu nikmat dunia yang saat ini benar-benar melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat HP, nikmat handphone. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat sebabnya HP. Berapa banyak orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim sebabnya HP-nya. Berapa banyak orang yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebabnya HP-nya. Berapa banyak orang yang kurang ajar kepada orang tuanya sebabnya HP-nya. Berapa banyak orang yang tidak mendidik pendamping hidupnya, anak keturunannya sebabnya HP-nya. Maka HP yang ada di kantong kita benar-benar mencuri waktu kita. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut, kata beliau. Menyia-nyiakan waktu itu, apalagi kita menyia-nyiakan waktu kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka apa kata beliau, itu lebih berbahaya daripada kematian. Mati itu tidak berbahaya. Yang berbahaya tak kala kita isi waktu kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia kata beliau alaihi salatu wasalam dilaknat, dan dilaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya kecuali 4. Salah satunya adalah orang yang belajar ilmu agama dan juga orang yang mengajarkannya. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala Allah berikan kepada kita ilmu agama, terutama Al-Qur'anul Karim atau ilmu yang lainnya dari ilmu agama, jangan lupa kita mengajarkan kepada orang lain, terutama keluarga kita, istri, anak, orang tua, mertua. Itu yang harus kita ajar yang utama setelah diri kita. Karena Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Dari apa kita menjaga? Dari panasnya api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka, kata Allah. Karena bahan bakar daripada api neraka manusia dan batu.
kita semua ini bahan bakar daripada api neraka. Kita nggak akan kuat, nggak akan sanggup panasnya daripada api neraka ya. Rasul alaihi salatu wasallam yang dijamin masuk surga, dosa-dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau ketika mengabarkan kepada para sahabat tentang api neraka yang paling ringan, beliau sedih, bahkan beliau meneteskan air mata. Apa kata beliau? Neraka yang paling ringan, kata beliau, diletakkan bara api di bawah telapak kaki seorang, mendidih sampai otak-otaknya. Itu yang paling ringan. Maka dari itu jagalah diri kita dan keluarga kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Yaitu dengan kita sama-sama belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama, sehingga dengan kita belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama, kita tahu apa tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita belajar ilmu agama, kita bisa menjaga sholat kita dapat pada waktunya. Kita bisa membaca, kita bisa menjaga zikir pagi petang kita bisa menjaga sedekah, kita bisa menjaga birrul walidain, kita bisa menjaga qiraatul Quran dan menjaga amalan-amalan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang ketiga yang akan mengalir menemani kita tak kala berbaring di alam kubur, yaitu doa dari doa anak yang soleh dan soleha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak kala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak keturunan ya, maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bimbing, kita didik anak tersebut supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak kecil. Karena sungguh banyak orang tua yang hanya pandai dan pandai mendidik anaknya untuk dunia saja, supaya dia sekolahkan di sekolah yang penghasilannya besar. Memang tidak dilarang, tapi jangan lupa untuk ajarkan yang paling penting, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh banyak orang tua yang menyesal saat ini, hari ini, detik ini, yang telah salah menyekolahkan anaknya. Dia lebih mengutamakan orientasi dunianya, sehingga tak kala anak tersebut besar, tumbuh besar, kerja, dapat gelar S1, S2. Orang tua di kampung dia, diteleponlah anak ini, wahai anakku tercinta tersayang, ibumu di kampung, ayahmu di kampung sakit, bisakah Anda pulang menemani kami? Apa kata dia? Maaf ibuku, ayahku tidak bisa, karena waktu cuti sudah habis. Kata ibunya, anakku. Ayahnya juga mengatakan, anakku tercinta tersayang, pulang sebelum engkau misalnya. Apa kata anak tersebut? Tidak bisa. Maaf ya, kalau saya pulang ya, gaji yang tadinya 30 bisa terpotong, gajinya yang 20 bisa terpotong, gajinya yang 10 bisa terpotong. Pulanglah anakku tercinta sebelum engkau menyesal, kata ibu ayahnya. Sehingga esok harinya benar-benar dia tidak pulang ya. Kemudian dia buka HP-nya pelan-pelan. Apa yang dia lihat di HP itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah dia sedih. Disitulah dia menangis. Bagaimana kita tidak menangis? Yang meninggal adalah orang yang paling kita cintai, yang telah menjadikan sebab kita hadir di dunia ini. Siapa yang tidak menangis? Siapa yang tidak sedih ketika ibunya meninggal, ayahnya meninggal? Semua kita pasti akan menangis ya. Namun kesedihan tidak ada artinya. Tidak ada arti
menikmati tangisan air mata walaupun itu mengalir darah ketika orang tua kita telah meninggal dunia, maka itulah penyesalan yang dialami oleh orang tua. Namun ada yang masya Allah, dia memiliki anak yang sekolahnya tidak tinggi, kemudian dia merantau, seperti banyak penduduk Balikpapan ini merantau. Ibunya sakit di kampung, dia tidak tahu, dia tidak SMS, hanya mendengar informasi dari tetangga ibumu sakit di kampung, pulanglah dia. Ibunya dibawa ke rumah sakit, kemudian dirawat Bahkan ibunya ketika mau sakratul maut, apa kata dia? Wahai ibu tersayang, ayahku tersayang, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa yang disampaikan oleh anak tersebut diikuti oleh ibunya, ayahnya yang ingin sakratul maut. Apa kata ibunya? La ilaha illallah. Bahagia ibu tersebut. Bahagia ayah tersebut. Bagaimana tidak dia bahagia? Karena dia telah mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man mata wa huwa yaqulu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah, pasti masuk surga. Bahagia orang tersebut. Bahagia orang tua tersebut karena dia telah berhasil mendidik anak sehingga pada akhirnya dia bisa menutup akhir kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan itu saja, setelah dia mati dia memandikan, setelah itu dia mensolatkannya, setelah itu dia mengantar ke kuburannya, kemudian orang-orang pulang dari kuburan tersebut tinggal dia sendiri. Apa kata dia? Rabbighfirli warhamhum kama rabbayani shaghira. Dia berdoa kepada Allah dengan doa tersebut sehingga yang tadinya kuburan orang tuanya sempit lalu Allah luaskan seluas mata-mata. Yang tadinya gelap gulita dengan doa anak tersebut, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, Allah berikan penerangan. Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya dengan sebab doa anak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ahya'i